Halo teman-teman, nah kali ini kita masuk ke soal-soal prediksi PPK CPNS 2023-2024. Ya ini hanya sekedar estimasi. Yang bagian pertama yaitu lepra. Jadi teman-teman belajar lepra lebih banyak materi lepra kemungkinan karena pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan program lepra melalui pelatihan-pelatihan tenaga ATLM. Yang kedua, pra-analitik hematologi. Nah, ini biasanya paling banyak keluar soal-soalnya di eh, penerimaan ya P3K CPNS. Pra-analitik mikrobiologi biasanya juga muncul soal-soal mengenai persiapan spesimen. Lalu teknik dasar sitologi, histologi, TCM TB paru. TCM TB paru ini karena lagi trending dan berbasis molekuler serta penggunaannya mulai meluas di beberapa unit pelayanan FKTP. Jadi FKTP mungkin akan datang lebih banyak diberikan alat TCM. Sehingga penting untuk menyasar atau mengambil materi yang akan saya angkat sebanyak 5 materi ini dalam 10 soal. Tapi ini hanya prediksi saja. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama, soal lepra. Penyakit kusta atau lepra atau morbus Hansen disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Corynebacterium diphtheria, Helicobacter pylori, Bordetella pertussis. Secara kasat mata ini merupakan soal yang sangat simpel. Namun saya tambahkan di sini ada kata-kata kusta, lepra atau morbus Hansen. Ini ada 3 istilah yang diberikan kepada bakteri Mycobacterium leprae. Nah, untuk morfologinya teman-teman bisa melihat di sini ciri khasnya pada saat pewarnaan mungkin dia membentuk seperti sekumpulan seperti ini ya. Nah, jadi dengan banyak sekumpulan ini maka nanti akan kita lakukan tes soal derajat positif berapa misalnya seandainya seperti ini. Nah, terkait dengan soal-soal yang jawabannya yang lain untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jadi kalau misalnya tuberkulosis itu TBC atau TB paru. Lepra sudah jelas ya, kusta, morbus Hansen. Sementara Corynebacterium diphtheria itu pada kasus difteri. Helicobacter pylori ini infeksi pada lambung. Bakteri gram negatif yang menginfeksi pada lambung. Dia tahan asam lambung dan salah satu penyebab gangguan pada lambung. Misalnya pada Zollinger Ellison ya. Sementara Bordetella pertussis ini adalah batuk rejan. Walaupun sudah mulai jarang ya. Ini adalah pertussis. Ini masuk dalam bagian dari imunisasi. Sehingga kehadirannya sudah tidak begitu berbahaya karena diimunisasi. Jadi DPT ya kan. Dalam hal ini pertussis masuk, difteri ya kan, pertussis tetanus. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 di sini. Spesimen yang ideal untuk pemeriksaan lepra adalah di sini pilihannya dahak dan air liur, skin semir telinga dan red serum, feses dan darah, muntahan dan urin, cairan di sini pleura dan darah. Jadi teman-teman di sini harus seksama mencari jawaban yang paling terbaik. Kita tahu ya lepra itu dia menginfeksi pada kulit ya, tepi misalnya di cuping telinga, hidung, punggung, dada, kaki, jari, tangan. Sehingga dia harus mengambilnya di bagian telinga ya yang paling banyak, misalnya skin smear telinga. Jadi tinggal telinga itu dilihat bagiannya hipopigmentasi, tidak berasa, tidak mati rasa. Lalu dilakukan proses pengirisan ya dengan skalpel atau menggunakan bisturi atau lancet
blood lancet ya, atau menggunakan silet. Nah, diambillah itu. Nah, biasanya juga dilakukan pada bagian cairan bening ya, namanya Risa serum atau red serum. Nah, untuk pengambilan spesimennya paling banyak itu dilakukan di wilayah di sekitar telinga, ya kan, cuping telinga mungkin ada nanti atau di tempat lain. Nah, sementara kalau kita melihat untuk menambah pengetahuan, biasanya kalau dahak dan air ludah kemungkinan arahnya ke arah BTA kok. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu disebut dengan BTA kok, sementara lepra itu adalah BTA ya Hansen. Nah, sementara feses dan darah biasanya arahnya ke arah tifoid. Muntahan dan feses mungkin ke kolera, darah dan cairan flora mungkin saja di sini diambil untuk salmonella, mungkin untuk TBC. Jadi di sini fleksibel saja untuk spesimen pengambilan darah. Kalau swab tenggorok nanti itu spesimennya untuk difteri. Nah, masih terkait dengan lepra di sini teman-teman bisa saja mengambil di area leher di sini yang mengalami hipopigmentasi atau di lengan tangan seperti pada lingkaran. Nah, ini tipe bentuk lesi awal dari lepra. Sementara bentuk lesi kulit pada lepra yang sudah mungkin terlihat dan lanjut, misalnya pada punggung ya kan, bisa saja terjadi pada kulit, pada dada ya, pada muka, mungkin pada lengan, pada kaki, pada jari, pada cuping telinga. Ini bentuk lesi-lesinya khas sekali pada lepra. Hipopigmentasi, lalu ada sedikit kayak benjolan-benjolan, lalu mati rasa. Nah, kita pindah masih ke soal nih lepra. Kita penghitungan ya, menguji kemampuan teman-teman dalam menguasai skala lepra. Apabila ditemukan 5 klam pada sediaan kusta, maka derajat positifnya adalah titik-titik. Yang A positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk menghafal skala ini ya. Untuk jawabannya ternyata positif 6. Berbeda dengan skala TB yang hanya sebagai positif 3 saja yang paling tertinggi. Kalau lepra positif 6 lah yang paling tertinggi. Jadi di sini karena adanya klam. Apa sih itu klam? Nah, untuk terlebih dahulu kita melihat negatif positif dari skala milik lepra ya. Nah, nomor 6 di sini ditemukan lebih dari 1000 BTA per LP atau 5 klam per LP, dihitung 25 LP lama pandang. Nah, ini mengatakan bahwa yang namanya skala ini adalah skala algoritme Ridley. Jadi teman-teman harus mengingatnya skala Ridley ada terdiri dari 7 bagian. Negatif, kemudian positif 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita melihat di sini negatif tidak ditemukan. 1 ini sama mungkin dengan BTA punya TB ya. Yang 2 juga, kurang lebih 3 juga. Tapi di sini lanjut ke yang 4. Jadi 3 dan 2 ini hampir kurang lebih sama ya. Tapi kalau di ini beda ya, per 25 LP. Sementara yang 4, 5, 6 teman-teman harus menghafalnya sendiri. Nah, untuk saya memilih tadi yang nomor 6 supaya teman-teman menghafal mulai dari negatif sampai ke 6. Ke 6 ini paling mudah dihafal. Nah, di sini kita tahu ya bahwa orang dengan kusta itu bisa kita lihat mungkin ditemukan klam itu bakterinya mengumpul padat ya sehingga menjadi sebuah massa. Yang mana itu mungkin kita kesulitan menghitung berapa sih BTA-nya, dia mengumpul, mengelompok, itu klam itu menempel ya. Menyatu jadi satu ya kan. Ini klam ini sudah dipastikan sangat banyak sekali. Jadi derajat positifnya biasanya pilihlah yang paling tinggi. Apalagi
kelamnya lebih dari 5. Ini satu kelam saja sudah lebih dari 500 BTA lepra. Jadi kalau lebih 500, kalau kali 5 kelam berarti sudah 5 kali 5. Ya kan banyak sekali ya, 2500. Oke ya teman-teman, lanjut kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 4, pra-analitik hematologi. Nah, secara klasik teman-teman biasanya diarahkan ke arah antikoagulan untuk pra-analitik hematologi rutin. Jadi yang paling ideal untuk pemeriksaannya dan luas penggunaannya misalnya apa saja. Nah, ini ada beberapa pilihan. Dan pilihlah teman-teman yang paling tepat, apakah natrium sitrat 3,8, K2-EDTA, heparin, double oksalat, natrium oksalat. Ya jelas teman-teman harus memilih pilihan yang B, yaitu K2-EDTA. Karena ini paling banyak digunakan dalam rutin hematologi. Nah, kita tahu di sini ya bahwa yang namanya antikoagulan itu yang pertama natrium sitrat 3,8 itu untuk LED. Perbandingannya untuk mengingatkan kembali teman-teman, 1 bagian antikoagulan sitrat ditambah 4 bagian darah. Ini tujuannya untuk mengencerkan darah pertama. Yang kedua menghemat penggunaan darah, mempermudah terjadinya proses sedimentasi rouleau formation oleh eritrosit. Jadi si Westergren sudah memang memikirkan ke sana. Yang kedua K2-EDTA, inilah yang mana kita ada juga pilihan lain K3-EDTA, Na2-EDTA. Dari 3 ini yang paling terbaik menurut beberapa versi adalah K2-EDTA dan K3-EDTA. Sementara Na2 itu tidak atau kurang bagus karena lambat larut garam natriumnya. Jadi lebih cepat garam kalium. Nah, kaliumnya sebanyak 2 itu katanya lebih bagus mengurangi alkali. Sementara K3 katanya di sini lebih bagus mungkin untuk ketahanan daya simpannya. Walaupun begitu, tidak ada perbedaan kualitas K2 dan K3-EDTA. Jadi nanti ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna lavender tutupnya. Nah, perusahaan atau pabrikan setelah saya bandingkan ada yang sama-sama K3-EDTA, ternyata warna tutupnya juga tidak sama. Kemudian heparin, ini mahal ya. Dia warna hijau tutupnya, kemudian cocok untuk AGD biasanya, analisa gas darah. Dia berisi litium heparin atau amonium heparin. Nah, oleh sebab itu aman untuk pemeriksaan elektrolit. Kalium, natrium, klorida, termasuk penentuan magnesium. Bahkan bila perlu penentuan litium pun bisa, asal menggunakan nanti amonium heparin. Nah, kemudian double oksalat di sini. Ini adalah Paul Heller balance oksalat. Nah, Paul dan Heller ini menemukan kalium oksalat dan amonium oksalat dengan perbandingan sebanyak 2 bagian kalium, amonium 3 bagian, sehingga eritrosit yang mana tadi dengan amonium mengembang dan kalium mengkerut maka seimbang, sehingga disebut dengan balance oksalat. Nah, kerjanya mengikat kalsium membentuk kalsium oksalat. Sementara yang terakhir natrium oksalat ini di awal-awal hematologi dahulu digunakan, lama sudah digunakan dan ditinggalkan. Bekerjanya sama ya, dengan cara mengikat kalsium membentuk kalsium oksalat. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5 di pra-analitik. Pemeriksaan D-dimer misalnya APTT, PT, INR, titer fibrinogen itu menggunakan spesimen dengan antikoagulan titik-titik. Jadi teman-teman harus mencermati di sini untuk soalnya apakah natrium sitrat 3,8% tabung hitam
Apakah natrium sitrat 3,2% tabung biru, heparin tabung hijau, EDTA tabung lavender, atau cloud activator tabung kuning gel. Nah, untuk pemeriksaan pada kasus ini, teman-teman harus memilih yang 3,2% tabung biru. Karena memang persyaratan untuk PAL hemostasis dia memerlukan perbandingan sudah disiapkan dalam tabung itu secara vakum sebanyak 9:1, 9 darah ditambah 1 bagian antikoagulan. Jadi dengan 9:1 atau 1:9, jadi ada yang mengatakan 1 antikoagulan 9 darah sama saja. Nah, di sini konsentrasi sitratnya dipilih 3,2, berbeda ya dengan natrium sitrat 3,8. Kenapa 3,2? Pertama untuk membedakan dengan sitrat 3,8. Yang kedua, tabungnya dicirikan warnanya biru. Karena dengan biru lebih mudah membedakan dari hitam ya. Dan pastinya kalau 3,8 itu sebenarnya sifatnya adalah isotonis, setara dengan 0,9% NaCl, sehingga eritrosit tidak mengalami perubahan bentuk. Sebaliknya 3,2% itu mungkin saja eritrosit mengalami perubahan bentuk karena lebih encer. 3,2 mungkin kira-kira estimasi NaCl 0,7 atau 0,6. Ya, mungkin ada sedikit lebih rendah lah. Akibatnya di sini adalah hipotonis. Kalau untuk LED tidak cocok 3,2%. Kenapa? Karena dengan encer eritrosit mengembang sehingga eritrosit tidak lagi bikonkap. Eritrosit tidak bikonkap ini menyebabkan si eritrosit ini sukar melakukan Doroth formation. Nah, kita masuk di kenapa dipilih antikoagulan masih biru di sini ya. Pastinya di sini segera setelah diambil spesimen campur dengan 8 impersi. Nah, untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai 8 impersi, yaitu 1 impersi teman-teman bisa melihat di sini atas, bawah, atas. Itu 1 impersi memutarnya ya. Tinggal teman-teman mencoba mempraktekannya. Idealnya 8 sampai 10, 8 paling minimal. Nah, pemeriksaan PAL hemostasis ini biasanya dalam pengambilan darah itu paling awal untuk menampung darahnya. Karena sensitif terhadap adanya gangguan-gangguan lain. Misalnya gangguan dari statis dari pembuluh darah yang dibendung mungkin. Yang kedua karena trauma tertusuk. Tadi bisa masuk saja tromboplastin. Yang ketiga mungkin hati-hati kalau kontak dengan cloud activator milik tabung warna kuning atau warna merah. Atau terkontak dengan antikoagulan yang dari EDTA. Kenapa lihat dia lebih awal dan belum terpengaruh ya darahnya. Kemudian kita pindah ke soal nomor 6. Kita pindah ke mikrobiologi praanalitik. Ini sangat ringan saja soalnya. Hal berikut ini yang tidak terkait dengan pengambilan dan pengiriman spesimen mikrobiologi. Pertama, spesimen diambil dengan teknik steril. Spesimen, urin, darah, LCS, feses, pus. Pasien telah lewat 1 hari diterapi dengan antibiotik. Spesimen didapat harus segera dikirim ke laboratorium, kemudian media amis, tuat, dan Kerry-Brel dapat digunakan. Nah, berdasarkan soal ini, teman-teman analisa yang tidak sesuai atau tidak tepat adalah pasien telah lewat 1 hari terapi dengan antibiotika. Nah, kita tahu di sini ya dalam mikrobiologi dengan penggunaan antibiotik maka bakteri yang kita cari penyebab infeksi akan mati oleh antibiotik yang sensitif misalnya digunakan. Nah, kebetulan kalau seandainya masih digunakan itu intermediate pun juga berbahaya bagi hasil kultur yang mungkin negatif. Tetapi kalau biasanya resisten pun juga mungkin ada efeknya. Jadi penting di sini ya
Pemeriksaan mikrobiologi harus dari bahan pemeriksaan spesimen pasien yang belum mendapat terapi antibiotik, belum mendapat, atau 3 hari tanpa antibiotika. Jadi penting di sini pasien jangan diberi antibiotik. Misalnya pasien di IGD jangan diberi antibiotik biasanya oleh dokter IGD. Sehingga pada saat pasien nanti di IGD disuruh menyiapkan nanti untuk pemeriksaan mikrobiologi atau nanti saat masuk di ruangan pertama kalinya. Nah, kita pindah ke soal nomor 7, teknik sitologi histo ya. Nah, tujuan fiksasi jaringan tumor tersebut adalah kecuali. Jadi tujuan fiksasi apa gunanya? Memadatkan dan mengeraskan agar mudah dipotong. Yang kedua, mencegah terjadinya otolisis. Yang ketiga, mencegah kerusakan struktur jaringan. Kemudian memudahkan proses pembusukan jaringan agar mudah diproses. Yang ketiga, yang kelima, memadatkan cairan koloid. Nah, dari 5 opsi ini cari yang bukan atau kecuali. Ya jelas mungkin opsinya nomor D. Jadi di sini untuk menambah pengetahuan teman-teman di sini ya, mungkin apa itu fiksasi. Jadi fiksasi itu tujuannya agar proses otolisis berhenti. Jadi sel tadi terstop dalam melakukan proses kegiatan sel. Tujuannya. Karena risikonya kalau jaringan sudah terlepas dari induknya, dari tubuh manusia, maka dia akan mengalami proses otolisis, mati dia nanti, merusak diri. Jadi mencegah kerusakan jaringan secara struktur, kemudian memadatkan dan mengeraskan agar mudah dipotong. Ini tujuan dari fiksasi. Nah, kita pindah ke soal nomor 8, yaitu tahapan pengolahan jaringan untuk pembuatan blok parafin yang benar adalah di sini mulai dari fiksasi, dehidrasi, clearing, embedding, blocking, sectioning, dan staining. Fiksasi, dehidrasi, clearing, parafinisasi, embedding, sectioning, kemudian staining. Fiksasi, dehidrasi, parafinisasi, embedding, sectioning, kemudian staining. Fiksasi, dehidrasi, sectioning, embedding, staining. Atau yang E, fiksasi, dehidrasi, clearing, parafinisasi, embedding, staining, sectioning. Jadi membingungkan ya. Makanya mungkin kita perlu menghafalnya. Memang fiksasi dari tahapan awal. Nah, untuk jawabannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Fiksasi dahulu, kemudian lakukan dehidrasi, mengangkat air, kemudian clearing, menjernihkan, lalu diberi parafin untuk membuat bloknya, lalu terjadilah blocking parafin ya, embedding. Nah, setelah jadi blok parafinnya, lalu kita tempatkan sudah di bloknya, sudah tercetak ya. Bloknya tadi kita ambil, lalu kita proses lakukan sectioning, pemotongan. Nah, setelah dipotong, lalu lakukan pewarnaan. Kira-kira mungkin tahapannya seperti ini ya. Lakukannya sampai nanti dilakukan pewarnaan. Setelah pewarnaan lalu siap untuk dilakukan uji secara mikroskopik ya. Kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 8. Ini 9 harusnya. Wah, keliru ya nomornya. Pewarnaan hematoksilin iosin, maka inti sel akan berwarna apa? Biru, merah, hijau, hitam, tidak berwarna. Jadi alangkah baiknya teman-teman selalu menghafal inti dari pewarnaan hematoksilin iosin. Jadi kita tahu ya, kalau warna hematoksilin itu biasanya warnanya biru ya, biru-biru ungu. Sementara iosin itu jelas sekali ya warnanya warna merah oranye. Sehingga di sini apabila di sini inti sel dia akan berwarna biru keunguan ya. Jadi di sini saya tambahkan keunguan. Kenapa di opsi soalnya ada biru, jadi biru keunguan. Jadi idealnya seperti itu. Karena kombinasi antara merah dengan biru akan menghasilkan warna
pink, warna ungu, tergantung daya serap dari masing-masing komponen sel. Nah, kita tahu di sini hematoksilin itu berwarna itu dan akan diserap oleh komponen-komponennya. Berbeda dengan yosin, yosin nanti akan masuk di sitoplasma. Sehingga sitoplasmanya nanti akan berwarna merah muda, merah pink atau merah agak-agak tipis keunguan. Tergantung nanti daya serapnya. Sehingga dengan teknik warna ini terbentuk warna yang kontras. Ya, jadi teman-teman di sini bisa melihatnya yosin merah, kemudian hematoksilin biru keunguan. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal yang nomor 10 atau 9 di sini. Fungsi pemanasan pewarnaan Ziehl-Neelsen adalah titik-titik. Sementara hasil alkohol 3% untuk titik-titik. Ini sebagai bagian tambahan ringan buat teman-teman. Dan mengingat kembali materi-materi yang setelah teman-teman dapat waktu kuliah. Yang A menembus lapisan lipid bakteri dengan pengaruh fenol melunturkan zat warna karbonfluksin. Yang B melarutkan lapisan lilin bakteri dengan adanya fenol melunturkan zat warna karbonfluksin. Mewarnai bakteri dengan adanya suhu tinggi memperkuat zat warna karbonfluksin. Menembus lapisan lipid bakteri dengan pengaruh fenol dan panas melunturkan zat warna karbonfluksin. Menembus lapisan lipid bakteri dengan pengaruh asam HCl dan melunturkan zat warna methylene blue. Jadi jawaban yang opsi yang benar adalah yang A. Jadi pemanasan gunanya untuk membuka lapisan lipid lilin dari BTA. Lalu terbuka, masuklah zat warna. Jadi fungsinya adalah menghantarkan zat warna, ya kan, ke dalam sitoplasma si bakteri, ya kan. Pengaruhnya di sini adalah fenol. Fenol mampu masuk melalui lapisan lipid tadi. Jadi pengaruh fenol ya. Nah, kemudian setelah dingin dengan pemberian HCl alkohol 3% ya, diberikan zat warna peluntur untuk melunturkan zat warna karbonfluksin. Dianggap zat warna karbonfluksin ini tidak lagi digunakan atau bermanfaat. Nah, bagi bakteri-bakteri yang lain maka akan larut karena ini pelarut kuat. Sementara si BTA tadi setelah dingin lapisan lilinnya ini merapat asam mikolatnya ini sehingga zat warna terjebak di dalam, ya kan, dipertahankan. Akibatnya asam alkohol ini tidak mampu melarutkan. Jadi sediaannya itu seandainya kita keringkan ya teman-teman. Lalu setelah itu kita periksa, maka nanti hanya warna merah saja yang muncul dengan latar yang tidak ada warna apapun. Nah, untuk menambah kontras biasanya ditambah dengan methylene blue. Jadi methylene blue itu hanya memberi kontras latar belakang sehingga kontras pewarnaannya merah dan biru. Nah, ini kira-kira tahapannya seperti ini ya. Di sini memasukkan zat warna ke dalam BTA. Ini tujuan pemanasan ya, secara ringkas. Sementara untuk asam alkohol itu untuk melunturkan. Kita pindah ke soal selanjutnya ya teman-teman. Soal nomor 10, soal terakhir. TCM yang kita bahas sedikit. Berikut ini hal terkait dengan TCM TB Faro kecuali titik-titik. Yang A mendeteksi keberadaan MTB dan resistensi terhadap rifampicin secara simultan. Yang B memiliki sensitivitas spesifitas diagnosis untuk diagnosis TB lebih baik dibandingkan mikroskopik BTA. Yang C pemeriksaan molekuler cepat tanpa preparasi sampel, tanpa ekstraksi DNA dan tanpa tahapan panjang dari reaksi PCR. Yang D mendeteksi mutasi pada gen RPOB penyebab resistensi rifampicin. Yang E dapat digunakan sebagai monitoring pada pasien mendapatkan pengobatan. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Ini mungkin jawabannya ini bisa teman-teman yang pernah bekerja di TCM atau teman-teman yang puskesmasnya sudah ada fasilitas TCM, jawabannya mungkin arahnya ke E. Mengapa demikian? Karena dalam program itu
penggunaan TCM ini untuk diagnosis, penentuan diagnosis. Jadi tidak untuk ke follow up. Jadi follow up nanti setelah 2 bulan tidak menggunakan TCM, tapi menggunakan mikroskopik BTA Ziehl-Neelsen sediaannya. Untuk melihat masih ada tidaknya sisa-sisa BTA yang ada di dalam sputum. Meskipun seperti ini seolah-olah seperti penurunan sensitivitas spesifisitas atau penurunan metode yang mana bisa mendeteksi 5.000 BTA sudah positif pada TCM, sementara pada BTA SLED itu masih negatif. Nah, karena mungkin kita tahu yang basisnya di sini menggunakan RNA DNA, sehingga mungkin saja pada saat pengobatan si BTA tadi mati dengan obat anti TB. Namun untaian DNA-nya masih ada berserakan atau terhambur di dalam tubuh atau di dalam sputum ya, cairan tubuh. Nah, ini akan dideteksi masih positif oleh TCM kemungkinan, sehingga positif palsunya lebih kuat. Nah, itu alasannya ya, tidak bisa digunakan sebagai monitoring. Nah, kita tahu di sini secara garis besar, expert TCM TB paru ini digunakan untuk deteksi adanya resistensi rifampicin. Lebih sensitif deteksi ketimbang mikroskopik BTA. Jadi BTA itu kalau BTA-nya sedikit, misalnya 5.000 saja, dia tidak bisa mendeteksi. Kalau TCM sudah bisa. Bahkan TCM ini bisa pemakaiannya mungkin lebih luas pada cairan pleura, misalnya ya, transudat eksudat bisa digunakan. Nah, jadi di sini cara-cara yang paling ringkas yaitu sputum itu dihomogenisasi dalam peralatan khusus ya, untuk mencairkan sputum yang masih dalam bentuk kental, dibuka, dipecahkan sel-selnya sehingga terlepaslah untaian DNA dari sel-sel si bakteri tadi yang akan kita ambil kan, yang punya TB paru, sementara bakteri lain tidak cocok. Nah, diambil, dimasukkan cartridge dengan pipet tetes, ya kan. Nah, lalu tutup dan masukkan ke alat. Tunggu dalam 2 jam hingga 3 jam analisa berlangsung, maka selesailah uji TCM TB paru. Oke ya, dengan berakhirnya kita membahas ini, maka berakhirlah prediksi-prediksi P3K, soal-soal atau CPNS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya doakan teman-teman untuk lulus pada seleksi CPNS atau seleksi P3K tahun ini. Itu saja teman-teman, sampai jumpa. Bye.